Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak. Gimana ini kabarnya? Hari ini ada beberapa pastinya ya? Banyak. Oh ya udah. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Siapa yang mau pimpin doa? Zahra, pimpin doa Zahra. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa baik. Baik, hari ini kita lanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya, yang tentang pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan satu lagu berdiri. Silakan semuanya berdiri. Geografis. Ada yang mau baca? Fajriatus. Geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah yang berkaitan dengan aspek geografis. Beberapa elemen yang termasuk dalam kondisi geografis antara lain yang pertama adalah letak geografis. Kemudian yang kedua adalah range kalian. Kemudian yang ketiga adalah iklim kekuatan. Kita berbeda. Bagaimana sih kondisi geografis Indonesia? Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra besar dunia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungannya, yaitu Sirkuit Pasifik dan Sirkuit Mediterania. Pengaruh letak geografis tersebut adalah yang pertama, iklim di Indonesia adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Letak Indonesia yang berada di posisi silang mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan di mana letak ini merupakan jalur lintas internasional dan menjadi tempat persinggahan kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia Timur dengan Asia Selatan, Asia Barat dengan Afrika dan Eropa. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi sektor-sektor. Yang pertama, sektor pertanian. Di sektor pertanian ini, kondisi geografis seperti iklim, topografi, dan jenis tanah dapat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat ditanam dan hasil panen yang dihasilkan. Misalnya di Indonesia yang memiliki iklim tropis, tanaman seperti padi, jagung, dan kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, sektor pariwisata. Kondisi geografis seperti keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan keunikan budaya dapat menjadi daya tarik wisata. Misalnya dari yang memiliki pantai yang indah, terus budaya yang kaya, dan keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. Yang ketiga, sektor energi. Kondisi geografis seperti keberadaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan gas dapat mempengaruhi sektor energi. Cara yang digunakan oleh negara-negara maju untuk mengoptimalkan kondisi geografis, yang pertama, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam. Negara-negara maju memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya dengan teknologi yang canggih sehingga memiliki nilai tambah bagi negaranya. Lalu yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Negara-negara maju mengembangkan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai untuk memudahkan mobilitas penduduk dan barang. Yang ketiga, mengembangkan potensi pariwisata. Negara-negara maju memanfaatkan potensi pariwisata yang dimilikinya dengan mengembangkan objek wisata yang menarik dan mempromosikannya secara masif. Ini hal-hal yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis demi optimalisasi potensi ya. Yang pertama, pemetaan potensi. Yang kedua, pengembangan potensi. Yang ketiga, pengelolaan potensi. Yang keempat, letak geografis. Yang kelima, topografi. Yang keenam, iklim. Yang ketujuh, sumber daya alam. Yang kedelapan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kesembilan, kemajuan wilayah. Yang kesepuluh, kelestarian lingkungan. Ayo, anak-anak, di sini ada dua cowok dan satu cewek. Silakan. Dua anak cowok sama satu anak cewek maju ke depan. Ingin sekali ke sesudah karena pertanyaan di sana berkualitas sekali. Aku ingin mempelajarinya. Kamu ya? Aku ingin jalan-jalan ke mana-mana di depan. Tapi nyata, kalau kalian belajar di Indonesia, tadi itu kan saya mau ke Indonesia. Gimana sih rasanya pergi ke luar negeri atau kalau ada kesempatan kalian mau ke negara mana? Saya Aris, saya Jepang. Jepang. Aris. Kenapa kok pengen ke Korea, ke Jepang, ke Paris, ke Madrid? Artinya. Dari tadi Bu. Artinya. Ya pas berduduk ini lagi. What? Nih ya, kita belajar dari Singapura, negara maju dengan sumber daya alam yang terbatas. Seperti kita tahu, Singapura itu merupakan negara dengan luas wilayah yang sangat kecil di semenanjung Malaya.
Namun, negara ini punya peran sangat penting bagi perdagangan dan keuangan internasional. Letak wilayahnya, negara Singapura sangat strategis bagi jalur lintas laut, perdagangan internasional, dan lalu lintas penerbangan internasional. Sejak berdiri pada 9 Agustus tahun 1965, negara ini memiliki sejumlah masalah seperti pengaturan yang pelajaran terkait resesi besar-besaran, tidak memiliki kebudayaan yang lipat, dan lain-lain. Tak hanya itu, negara Singapura memiliki sejumlah kekuatan dari negara-negara tetangganya. Namun, di bawah pemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri selanjutnya, Singapura mampu bangkit menjadi negara maju dan pelopor industri pertahanan wilayah Asia Tenggara. Pemerintah Singapura mengarahkan perekonomian negaranya kepada mengarahkan percepatan pembangunan yang singkat dan sistematis agar menjadi negara maju pertama di ASEAN. Masyarakat Singapura dituntut memiliki karakter kreatif, inovatif, mandiri, berjalan dan menguasai teknologi mutakhir. Mungkin para karakter ini yang membuat negara Singapura menjadi maju dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk menjadi negara maju pertama di ASEAN. Yang pertama, mengolah sumber daya alam dan kehidupan yang nasional berkembang seperti industri penyiaran minyak. Yang kedua, melakukan restrukturisasi industri yang semula padat terlihat menjadi paling modern dengan sistem mekanisasi dan modernisasi. Melakukan restrukturisasi di sektor jasa dan meningkatkan fasilitas umum berstandar internasional seperti bandara internasional kami dan pelabuhan transport. Yang keempat, meningkatkan kualitas teknologi dalam negeri untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Itu saking bisa aja nggak ya? Kalau nggak bisa aja, tak perlu maju nanti Indonesia raya loh. Contoh pemanfaatan kondisi geografis. Sami baca Sami. Pemanfaatan kondisi geografis Singapura tetap di jalur perdagangan internasional dan memiliki pelabuhan yang sangat maju. Hal ini menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dan jalur untuk kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Lalu bisnis memiliki topografi perkebunan yang menjadikan sebagai tujuan wisata yang populer. Selain itu, juga memiliki industri yang manufaktur yang maju. Selanjutnya adalah media. Media memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terutama minyak dan gas bumi. Hal ini menjadikan negara Norwegia sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi di dunia. Nah, Mas Gibran silahkan dibaca. Tentang pemanfaatan kondisi geografis karena satu di wilayah yang kawan dengan tapi bank telah menggunakan teknologi yang sering untuk mengatasi bencana alam seperti itu manfaatkan industri manfaat yang maju dan kedua adalah mengidentifikasi kita memiliki wilayah yang luas dan beragam sehingga memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang yang kita adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar. Ini silakan berkelompok satu garis ya, satu garis membentuk 3 kelompok. Nomor 1. Maaf nih, kayak ini di sini kalian menyebutkan bunga yang ada di dunia, lalu menyebutkan tanaman yang populer di dunia, misal mengekses yang ada di Asia atau tsunami yang ada di Afrika. Itu bentuk kayak gitu. Nanti yang lain suruh maju ke depan, nyanyi Indonesia Raya. Nanti nyampe dulu. Kalau yang lain sudah belum? Yang mau masih membacakan? Silahkan masing-masing kelompok perwakilan dibacakan. Dengan benua di dunia jadi besar. Benua Asia, Afrika, Amerika, Amerika, Eropa, dan Australia. Penambangan alam populer yang ada di dunia. Sungai Nil, Gunung Everest, Gunung Sahara, Gunung Adon, Gunung Fuji, dan Toba, Pegunungan Andes. Lalu faktor yang mempengaruhi kondisi negara, kondisi geografis negara yaitu ada faktor geologi dan sosial budaya. Beri tepuk tangan untuk satu. Silahkan kalau dua perwakilan. Dari kelompok besar, benua yang dunia tidak besar yang pertama ada Asia, kedua ada Eropa, ketiga ada Amerika, keempat ada Afrika, kelima ada Australia. Silahkan kelompok kedua. Indonesia yang besar ada Eropa, dan Afrika, Bisa disambung ya? Dipelajari yang pertama kondisi geografis di Indonesia, yang kedua kondisi ekonomi yang dapat melalui sektor sektor, yang ketiga cara yang digunakan oleh negara-negara maju untuk mengoptimalkan kondisi geografis, yang keempat contoh pemanfaatan kondisi geografis, dan yang terakhir cara negara memanfaatkan kondisi alamnya. Indonesia memiliki potensi geografis yang sangat besar dan beragam, termasuk olahan sumber daya alam yang melimpah serta pantai dan pulau yang menarik untuk pariwisata. Namun pemanfaatan potensi geografis Indonesia belum optimal dalam beberapa aspek. Yang pertama pertanian. Indonesia memanfaatkan sumber daya besar pada sumbernya untuk pertanian, terutama produksi padi, kelapa sawit, dan lain. Namun masih ada potensi untuk meningkatkan produktivitas
pengelolaan sumber daya alam Indonesia masih menghadapi tantangan terkait illegal logging, pertambangan ilegal dan perburuan liar yang bisa berkelanjutan. Upaya perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pariwisata. Indonesia telah mengembangkan sektor pariwisata dengan sukses, terutama di destinasi seperti Bali dan Yogyakarta. Namun masih ada potensi untuk mengembangkan destinasi lain dan meningkatkan infrastruktur pariwisata. Yang keempat, energi terbarukan. Meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti panas bumi dan tenaga surya, serta ahli mengembangkan energi terbarukan masih belum mencapai potensinya. Ini ada tugas proyek bagi depan, kalian membuat peta negara. Tahap pertama, memilih negara dan bahan kertas yang dipilih. Ini adalah langkahnya. Lalu tahap kedua, mencari informasi. Jika ada fasilitas perpustakaan dengan atlas, logo atau polisi yang sesuai, akan strategi untuk mencari informasi di sana. Pastikan strategi dalam bimbingan juga mencari informasi secara daring. Tahap ketiga, membuat petanya. Lalu tahap keempat, membuat infografis. Yang kelima, aplikasi proyek Google Offer. Yang tahap keenam, kalkulasi dan biaya proyek. Sebelum kita tutup pelajaran-pelajaran yang hari ini, kita SBB dulu ya. Satu jari kiri, dua jari kiri, kamu menjadi orang baca kaya. Tiga jari kiri, kamu menjadi orang campur ini. Satu jari kiri, dua jari kiri, kamu menjadi orang baca kaya. Tiga jari kiri, kamu menjadi orang campur ini. Dari kiri, kamu menjadi dalam pada dua dari kiri, kamu menjadi solusi berdoa. Jadi pelajaran hari ini selesai. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih ya.